Ada yang sudah bunuh diri, Pak. Sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Nah, apalagi teman-teman, Pak Jokowi tidak punya hati. Bahkan ada yang bunuh diri, bahkan ada yang sampai menjual rumah, ya. Memang benar kalau kita berhutang kepada bank, waduh, tiap hari, ya, karena saya juga sudah mengalami. Cobalah kalau negara berhutang kepada kita, atau PLN mati-mati, manalah mereka peduli. Bahkan kalau kita telepon call centernya selalu sibuk-sibuk. Coba kalau kita tidak bayar berapa hari, langsung masuk surat cinta pertama. Baik teman-teman ya, jadi memang begitulah mungkin ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pen Sakatani kemarin ya, bayar polisi, dan bahkan tagar yang diluncurkan oleh kaum Z ya, atau anak-anak muda TV sekarang, kabur aja dulu, Indonesia gelap, Garuda hitam, sepertinya sudah menjadi kenyataan ya, sudah mulai terlihat loh. Terbukti apa kata pemerintah? Efisiensi, melulu efisiensi. Di mana efisiensi tersebut akan digunakan untuk biaya program-program pada waktu Pilpres. Aneh ya, kok bisa efisiensi untuk melakukan program unggulannya. Tetapi teman-teman, yang paling sangat menghebohkan apa yang dikatakan oleh Bapak kita tadi, di mana dia sudah melapor ke sana kemari, bahkan ke KY, bahkan kemana-mana, juga hasilnya nol. Dan inilah yang terakhir, bahkan ini pertemuan yang kedua dengan Komisi 6, kalau tidak salah ya, DPR RI Pusat, yang menyampaikan dengan data-data yang sudah ada, di mana dia juga menjadi korban, salah satu korban akibat ketidakbecusan kepemimpinan Presiden Republik yang ke-7. Untuk baiknya, untuk lebih lengkapnya teman-teman ya, kita dengar paparan dari Bapak kita tadi, dan jangan di skip agar tidak salah paham. Bentar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Mungkin saya cuma hanya sekedar memaparkan bahwa kepailitan ini adalah by design, dan ini adalah tindakan kejahatan. Kalau saya bisa mengutip dari Prof. Mahfud, itu adalah korupsi gaya baru. Ternyata kalau saya teliti dan saya telaah, memang betul di sini ada korupsinya, seperti itu. Dan penegak hukum tidak berjalan sama sekali. Saya sudah berapa tahun, saya sudah mempelajari, bahkan saya sudah ke mana-mana, ternyata hasilnya nol. Maka saya berharap kepada Bapak di DPR RI mewakili kami sebagai rakyat yang dijolimi sampai sudah 10 tahun. Kami ini adalah, kalau bisa dikatakan, pahlawan pembangunan, tetapi kami tidak ada harganya. Ini betul-betul sangat keji. Baik, saya berdasarkan bukti dan fakta yang ada yang saya bawa sekarang ini, Pak. Jadi saya sudah pernah memperkarakan, itu namanya kurator. Kurator itu nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau menurut saya, sampai saat ini, detik ini, kami tidak pernah mendapat laporan. Makanya kami meminta untuk dibentuk panja atau diperiksa. Dan hakim pengawas juga kami laporkan ke KY, Komisi Yudisial. Dan kami ke Bawas, ke Mahkamah Agung. Itu pun tidak berjalan. Saya sungguh-sungguh betul-betul sudah kecewa dengan negara ini. Dengan aparat penegak hukumnya tidak berjalan. Setelah melihat video tampilan tadi ya, kita paham bahwasanya Bapak kita ini sudah sangat lelah. Bahkan katanya, ya mau dibawa kemana lagi?
Jadi semoga di depan anggota DPR RI Komisi 6 masalah Bapak ini bisa terselesaikan. Karena proses penegakan hukum dan keadilan sangat-sangatlah susah di negara kita. Apa benar jadinya kata-kata tagar kabur aja dulu? Apa juga benar katanya Indonesia gelap? Seperti kata Opung Luhut, kaulah yang gelap, pergilah kau ke surga. Baiknya aparat pemerintah ataupun mereka yang kita sudah tuakan ya, memberikan kata-kata yang mengenak-elak, minimal mendinginkan suasana, bukan memanas-manasi. Kalau dibongkar-bongkar, pemerintah katanya efisiensi, tapi lihat ada pemborosan-pemborosan. Retreat, apa gunanya? 13M dana digelontorkan untuk itu. Dari mana? Kalau tidak dari APBN. Efisiensi, muncul Danantara dan yang berdiri di situ, ya kita sudah tahu lah. Mudah-mudahan ya pemerintah bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi 8% ke atas. Semoga aja. Tapi kita hanya mengingatkan proses penegakan hukum terlebih kepada pembumi hangusan korupsi jangan hanya digaung-gaungkan saja. Tapi buktikan rentetan-rentetan korupsi di Indonesia belum selesai dan belum ada apa-apanya. Ayo penegak hukum, di mana kinerjamu? Ayo para jaksa-jaksa, lihat, apakah hanya kepala desa Kohot itu yang bersalah? Tidak ada di atasnya. Begitu juga korupsi kelapa sawit atau minyak. Maka, apa itu aja? Atau tidak ada pemain-pemainnya yang di atas? Masih banyak pemain-pemainnya. Kalau begitu, kita semua, rakyat Indonesia bersatu, kita perhatikan kinerja pemerintah sampai saat ini. Apakah memang pro rakyat atau hanya ugal-ugalan saja? Sampai di sini dulu konten saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap kita menegakkan proses penegakan hukum, keadilan, dan begitu juga tentang tata kelola lingkungan. Merdeka, merdeka, merdeka.